Oke, kali ini gue akan ngebawain satu brand yang mungkin ya, memperkenalkan kalian ke channel The Lazy Monday ini. Ini sebuah video antara Razer sama Aldo. Mungkin gue nggak akan kasih lihat cuplikannya, mungkin yang tahu hanyalah veteran-veteran tentang video ini. Tapi kita akan ngomongin Razer hari ini, lebih spesifik pada Razer Opus X, salah satu headphone yang sebenarnya nggak menggambarkan Razer sama sekali. Bahkan saya bilang ini ada sedikit perubahan. Jadi kalau kita tarik dikit, zaman dulu tuh gue tuh emang sudah sangat cinta gitu dengan Razer, terutama di mouse-nya. Kita bisa ngomong Dead Adder atau Mamba, sampai sekarang masih menjadi favorit gue. Cuma kalau kita ngomongin headset, karena kita ngomongin headset dan headphone hari ini, mungkin yang paling dekat di otak gue tuh adalah Tiamat 7.1, yang setahu gue Aldo juga punya, dan itu rasanya kayak mimpi gitu kalau dulu tuh pengen beli headset itu, karena emang mahal banget ya, itu rilisnya waktu gue SMA gitu. Gue mah nggak ada duit dulu ya kan, sekarang juga ada lah dikit gitu. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita bisa ngomongin kayak Megalodon, Krakarias, Barakuda, yang kalau kalian lihat desainnya, yang kalau kalian lihat dari fontnya, mungkin gue rasa si Chief Min Liang Tan tuh bakal kayak geli gitu ngelihat desain yang dia pilih dulu. Tapi kita udah bisa ngeliat perubahan Razer sendiri lah. Kita bisa ngeliat dari dia udah ngubah desainnya, dia udah ngubah logonya, bahkan dia udah ngeluarin smartphone. Kita bisa lihat desain-desainnya yang dulu mungkin yang paling simple kayak Kraken. Ini Kraken, dimana dulu gue inget banget di Mangga 2 gue pernah lihat orang pakai Kraken neon di lehernya yang hashtag tuh gamer OOTD banget, yang sampai sekarang mungkin gue nggak akan lupa memori itu. Terus kita bisa lihat mungkin kayak Black Shark yang sekarang udah slick banget. Dulu kalau bikinnya tuh kayak headset tiap pesawat jet tempur, yang menurut gue emang keren banget, cuman emang nggak playable aja buat gamer. Bahkan salah satu produk yang paling gue suka, Ranger Kitty, karena emang lucu aja dan ada lampu-lampunya. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang dia tuh udah berubah menjadi sebuah, ini sebenarnya bukan lini utama dia, karena ini bisa bilang sub lini dia, karena dia sebenarnya lebih tetap masih fokus di gamer, cuman dia sekarang udah mulai merambah, kayak kita bisa lihat dia bikin smartphone, dia bikin kacamata, walaupun masih ada gamer-gamernya. Terus dia bikin kemarin tuh yang keren banget tuh masker RGB Project Hazel. Terus ada lah kayak beberapa produk-produk lain yang sebenarnya udah mulai merambah ke lifestyle-an, jadi nggak full di produk. Kayak TWS juga kan sebenarnya bukan gamer juga. Nah, sekarang dia udah ngeluarin namanya Razer Opus X, yang bisa dibilang adalah versi murah dari Razer Opus. Jadi kemarin di Maret tuh dia udah ngeluarin Razer Opus yang mirip banget sebenarnya sama WH-1000M3, dan sekarang dia ngeluarin versi murahnya yang namanya Opus X. Dimana dari Maret tuh sebenarnya gue udah tertarik banget sama si Razer Opus ini, karena somehow emang menarik gitu. Nah, di sini kan gue megang warna hijau kan. Jadi kalau saya warna hijau ini dia tuh punya warna pink sama putih. Dan low-key menurut gue pink tuh lucu banget. Jadi walaupun nggak cowok, karena gue rasa pakai pink juga nggak masalah, karena emang lucu banget warnanya. Tapi kalau yang Opus sendiri, yang versi mahalnya itu hadirnya warna hitam dan warna navy blue. Sayangnya di sini gue nggak ada Razer Opus, jadi gue nggak bisa ngasih comparison direct antara suaranya, desainnya, build quality-nya. Jadi di sini kita fokus ngomongin Opus X. Opus X ini sebenarnya kalau kita ngomongin secara fleksibilitas itu udah aman banget, karena dia itu bisa begini. Kalian bisa lihat, ini buat kepala-kepala gede itu udah nggak masalah. Dan dia itu juga ringan banget, karena dia bikin full plastik. Karena sebuah headset wireless kan kalau kita ngomong harus checklist sebenarnya dua hal doang. Kita bilang selain sound quality, karena sound quality mungkin preferensi kalian lah. Kan ada yang suka bass, ada yang suka treble, dan segala macamnya. Kalau kita ngomongin headset wireless, dia itu cuma perlu dua hal. Yang pertama itu kita ngomongin masalah kenyamanan jangka panjang. Dan ini udah di checklist karena dia ringan banget, dan gue udah pakai lama banget. Ini padnya itu juga nyaman banget. Dan satu lagi, itu adalah masalah battery life ya. Dan untuk battery life, somehow ini impressive banget. Impresif maksud gue, karena dia itu bisa 40 jam tanpa ANC, 30 jam dengan ANC. Gue pemakaian sehari mungkin 10 jam lah kalau gue kerja, jadi selama 3-4 hari gue juga baru perlu nge-charge, jadi harusnya secara klaim itu udah betul. Nah, kembali ngomongin fleksibilitas, walaupun dia sangat fleksibel ya, seperti yang gue bilang tadi, sayangnya si Razer Opus X ini punya satu kekurangan. Dia itu nggak bisa ditekuk di bagian dalam. Jadi dia itu cuma bisa kiri kanan swivel, cuman dia nggak bisa tekuk. Tau nggak sih tekuk yang, ini nggak ada contoh yang bisa tekuk, nggak ada, karena nggak ada headset wireless sih. Dia tekuk yang ke dalam gini loh, yang bisa dimasukin gini, yang harusnya, karena secara ini adalah headphone lifestyle, ini harusnya gampang dibawa kemana-mana. Nah ini nggak bisa, jadi masukin tas ke kalian tuh harusnya masukannya begini. Jadi gue takutnya agak risky bakal patah, karena dia masuk ke begini, dia nggak bisa ditekuk dan segala macamnya. Jadi sedikit kekurangan aja, ditambah dia juga nggak dapat carry case atau nggak punya tasnya. Jadi dalam ini tuh cuma ada ini sama kabel. Jadi benar-benar simple banget, beda sama Opus yang emang jauh lebih premium.
Oke, ngomongin dari sisi wireless, untuk kodeknya sendiri dia cuma bisa USB-C sama AC, jadi belum bisa aptX. Kalau kita ngomongin dari masalah jarak, somehow ini menjadi salah satu headphone paling impresif untuk urusan jarak. Gue nggak pernah punya sebuah headphone wireless dari banyaknya headphone yang udah pernah gue coba. Yang gue di titik, let's say gue di sini, dan gue turun ke kiri, ke tangga, terus turun naik ke bawah, ke lantai bawah ini, itu nggak putus sama sekali dan suaranya itu masih aman banget. Itu gue nggak pernah nyoba headphone begini karena biasa gue udah keluar, bisa di tangga tuh udah putus duluan. Terus kalau kita ngomongin dari masalah wireless, sebenarnya yang ngebedain dia sama Opus juga adalah ini headset tuh benar-benar dibuild untuk PC gamer dan mobile gamer. Jadi dia tuh nggak punya kabel 3.5, nggak ada colokan sama sekali. Ini full Bluetooth. Jadi kalian kalau mau ngomongin konsol yang perlu wired, konsol yang perlu Type-C, 2.4 dongle, itu semuanya nggak bisa. Selama konsol kalian nggak bisa Bluetooth, maka kalian nggak bisa pakai. Makanya dia hanya digunakan untuk PC dan smartphone. Kenapa? Karena ya emang dari sisi buttonnya itu juga udah disimplify, ini benar kosong, dan di sini ada beberapa button. Jadi di sini ada Type-C, ada mic, ada power button, volume up, volume down, sama ada multifunction button. Secara button sih penggunaannya tuh simple, jadi kayak power, volume up, volume down gitu ya kan. Multifunctionnya itu kalau kalian klik sekali itu play, 2 kali itu next, 3 kali itu previous, dan kalau kalian tahan 5 kali itu masuk ke game mode-nya. Dimana kalau yang power button itu kalau diklik itu malah untuk mengganti antara active noise cancellation, ambient, sama active noise cancellation off. Nah, terus perbedaan kedua, karena kita ngomongin ANC, itu adalah masalah di ANC-nya. Kalau kita ngomongin si Opus, dia punya ANC yang hybrid, yang ini tuh punya feed forward. Kalau kalian nggak tahu perbedaannya, begini. ANC itu ada 3. Pertama itu adalah feed forward, di mana mic-nya itu di luar. Terus kedua itu adalah feedback, mic-nya itu di dalam, dan hybrid itu adalah menggabungkan keduanya. Perbedaannya adalah feed forward itu, kalian itu akan jauh lebih sensitif dengan suara, karena dia itu di luar, tapi secara processing dia nggak akan tahu apa yang kalian dengar itu udah bener apa enggak, karena dia nggak punya mic di dalam. Feedback, dia punya mic di dalam, tidak akan sesensitif feed forward, tapi ketika kalian dengar, processingnya harusnya bisa memastikan itu halnya udah bener. Nah, hybrid, itu menggabungkan keduanya, jadi kalian dapat the best of both world, cuman baik-baik lagi kalau ngomongin hybrid, itu berarti mic-nya 2 kali lipat, power untuk processingnya, hardware-nya 2 kali lipat, jadi pasti harganya jauh lebih mahal. Makanya kalau kalian headphone ANC yang kelas atas, Opus salah satunya yang versi mahal, itu pasti pakainya hybrid. Ngomongin sound quality, mungkin gue potong dulu, kita ngomongin sedikit dari software-nya. Karena di sini gue connect ke Oppo Find X3 Pro gue. Tuh gue pakai SBC sama AC, mungkin gue nyalain dulu. Karena ada aplikasi juga namanya adalah Razer Audio, dimana kan bisa download tuh di Play Store. Dimana Razer Audio ini tuh nanti mungkin ada B-roll lebih lengkapnya, karena ini biasa ada backlight dan segala macamnya. Kalian tuh bisa mengatur cuman equalizer, active noise cancellation, sama game mode-nya. Equalizer-nya juga sebenarnya amplified, devolved, enhanced bass, enhanced clarity, sama vokal. Jadi nggak ada equalizer yang manual, dimana kalian tuh bisa narik bar. Jadi semuanya udah preset. Dan di sini kalian cukup simpel juga. Kalian bisa lihat menunya tuh simpel banget. Dan nggak banyak yang bisa kalian lakukan seperti customize button dan segala macamnya, itu nggak ada sama sekali. Sound quality wise, simpelnya karena ini datang dari produk Razer. Ekspektasi gue mungkin ke kalian adalah sebuah headset yang memang biasa dibikin oleh Razer yang lebih ke arah bass. Ini cocok banget buat kalian yang demen lagu EDM, demen lagu yang ngebeat. Lagu-lagu anime yang OST yang masih powerful juga masih masuk. Karena untuk bassnya itu emang udah paling dominan. Cukup rapi sebenarnya, nggak sampai makan yang lain. Soundstage-nya itu cukup sempit, tapi separasinya mungkin masih bisa terasa dan bagus ya, dia emang nggak nyampur satu sama lain. Mid-nya itu menurut gue agak mundur dan high-nya itu standar doang. Jadi pokoknya kalau kalian pernah nyoba Kraken lah, kalian pernah nyoba Black Shark, kalian pernah nyoba Kitty, itu harusnya kurang lebih dapat gambaran. Tapi tetap dari equalizer tadi kan bisa ngeset kayak mau bikin lebih ke vokal, lebih ke bass dan segala macamnya. Terus kita ngomongin game mode-nya. Ini kan delay-nya dia tulis berapa nih? Game mode-nya itu 60 millisecond. Untuk 60 millisecond-nya dari PUBG, dari nonton, itu benar-benar slightly dikit banget yang mungkin bisa ditoleransi. Jadi untuk casual gamer itu harusnya bisa. Buat gue nggak masalah sama sekali untuk delay-nya. Kayak berasa tuh tipis banget. Antara ngomong dan visual itu tipis banget. Jadi masih bisa banget sebenarnya kalau kita ngomongin delay, dan emang serendah itu. Karena kedua kita udah tahu dari zaman dia punya TWS Hammerhead kemarin juga, untuk masa delay-nya dia udah aman banget. Oke?
Jadi kita kalau ngomongin kesimpulannya, Razer Opus X ini dengan harga yang cukup menarik, dengan harga yang menurut gue bukan Razer banget, 1,8 juta. Ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang emang gamer yang perlu sebuah headphone untuk PC dan mobile. Kalau konsol kan itu udah di luar ranah gue, karena gue jarang juga main konsol, kecuali Switch, dan itu juga gue nggak pakai headset. Ini tuh bener-bener menarik banget, karena di 1,8, karena emang dia ngejar lifestyle juga, kalian tuh nggak pernah nemu sebuah headset yang memang bisa dipakai buat gaming juga, tapi dia itu punya ANC. Jadi ANC di sini, walaupun dia feed forward, gue nggak bilang jelek, tapi cukup untuk gue karena gue pakainya dalam ruangan di sini kan, gue nggak keluar-luar gitu kan, jadi gue bisa nyoba langsung. Itu cukup banget sebenarnya ANC-nya, dan ini tuh menarik banget di harganya. Mungkin sebelum gue tutup ya, gue akan masuk ke mic-nya dulu, jadi kan bisa denger. Karena waktu gue coba mic-nya sebenarnya masih oke buat gue. Gue coba cek dulu, gue udah connect ke Opus-nya. Oke, jadi gue akan pindah ke suara dari mic dari Razer Opus X ini, dan menurut gue emang ini masih bagus banget. Gue cukup clear dengarnya. Kemarin waktu gue coba rekaman dengan ada TV pun, itu suara backsound-nya cukup tertutup, jadi harusnya buat ngobrol sesama kayak PUBG Mobile atau kita ngomongin Mobile Legends harusnya juga masih aman banget. Oke, jadi secara kesimpulan selain gue sebutin tadi dengan harga 1,8 juta, dengan pilihan warna yang jauh lebih ngejreng, Razer Opus X ini sangat-sangat bisa gue sarankan sebagai sebuah headphone wireless dengan mix seadanya, yang hitungan buat gue masih bagus tanpa, karena dia bukan begini kan. Untuk kalian beli sih. Ini salah satu yang sangat-sangat bisa gue rekomendasikan buat kalian. Karena kita ngomongin headset wireless, mungkin lawannya ada RT1 sama ada si MH750 apa yang wireless. Cuman gue kalau suruh milih, gue akan milih ini karena ada ANC-nya. Oke, itu aja mungkin review untuk Razer Opus X. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow sama kita di @lazymonday untuk berita game. Setiap harinya gue di Jody Leonardo-nya 2, channel gue pribadi di The Lazy Gadgets, dan jangan lupa nitip-nitip barang di The Lazy Titip. Itu aja guys, stay safe you all. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys.